Dan kalau kita lihat warnanya, ini salah satu warna Mazda favorit gue, yaitu Artisan Red. Cocok banget di mobil CX-80 ini atau CX-80 ini. Dengan total all electric range-nya itu di sekitar 60 km WLTP. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini adalah video kedua dari video pertama yang dimana kita membahas mengenai eksterior dan interior dari Mazda CX-80. Pada video kali ini, gue akan coba bagaimana impresi berkendara dari Mazda CX-80. Sudah pada penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Yuk, let's go, kita jalan. Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain bawa kira-kira bagaimana impresi berkendaranya dari Mazda CX-80 ini. Yang pertama mau gue bahas adalah posisi duduknya dulu. Mobil ini memiliki posisi duduk yang adjustable. Maju, mundur, recliningnya naik turun semua elektrik. Dan dia juga udah ada memory seatnya sebanyak 2 slot nih Sobat Setir. Entah kenapa ya, belakangan ini gue ngerasa memory seat itu penting banget. Karena kan kayak kita mungkin hidup nggak sendirian gitu, ada pasangan misalkan, atau ada temen yang suka kita ganti-ganti mobil gitu ya. Dengan memory seat ini kita bisa nge-save preset posisi kita tuh jadi enak banget, karena ternyata ngerubah-rubah posisi dan nemuin yang pas itu buat sebagian orang, salah satunya gue, itu lumayan merepotkan gitu. Jadi dengan memory seat ini sih asik banget ya. Sebenarnya ini fitur yang sederhana aja, tapi nggak semua mobil punya Sobat Setir. Kemudian dari posisi berkendara itu, untuk steering wheel-nya juga bisa kita atur tilt and telescopic secara elektris. Jadi kita udah nggak perlu ngobok-ngobok sambil dorong-dorong gitu, semua bisa diatur secara elektris, dan menurut gue itu cukup convenient. Ini posisi berkendara gue cukup nyaman buat gue, enak, cukup sporty ya, tetap dengan ciri khas Jinba Itai-nya Mazda gitu ya. Kita masih hanya dengan satu posisi duduk kita bisa mengontrol seluruh mobil dengan nyamannya, bawanya juga tetap enak gitu. Kemudian kalau ngebahas mengenai kekedapan kabin, ya cukup kedap. Ini lagi windy banget, kacanya juga nggak begitu tebal sebenarnya. Tapi ya mungkin dari kualitas bahan premium yang digunakan oleh Mazda bikin rasa berkendaranya tuh tetap senyap gitu, tetap sunyi gitu. Suara road noise nggak begitu kedengaran masuk, which is good. Tapi ya suara-suara sensor active sense ini ya lumayan cukup mengganggu, karena dia cukup sensitif sensor-sensornya. Kemudian kalau kita telah lagi nih Sobat Setir, mobil ini kan bisa, dia kan PHEV ya, bisa dicolok, bisa isi bensin, tapi juga bisa mengisi baterai dari mesin secara dedicated gitu. Kayak sekarang gue lagi pakai mode nge-charge baterainya, gue berasa raungan mesinnya lumayan kedengeran ke dalam, lumayan kayak ada generator lagi nyala buat kayak genset gitu ya, lagi ngisi listrik gitu. Ya kalau kalian nyari yang total silent, mungkin dimatiin dulu chargingnya. Tapi kalau emang kebutuhannya lagi pengen nge-charge, ya mau nggak mau harus nge-compensate suara berisik itu gitu. Coba kita matiin ya. Nah, kalau kita matiin gini, dia akan masuk ke mode full EV. Sekarang kita lagi di full EV, dan ya rasanya silent. Kalau kita ganti driving mode bahkan ke EV, ini kan bener-bener EV semua ya. Wah, dia sangat-sangat silent, enak banget, senyap, sunyi, luar biasa. Oke, kita nge-charge lagi. Kemudian kalau ngebahas masalah blind spot, di mobil ini cukup minim sih. Spionnya ukurannya cukup besar, lebarnya juga pas, menurut gue enak. Kanan kiri ngeliat ke belakang, nah ngebelakang ini cukup kecil untuk ukuran kacanya. Cerminnya sih enggak. Jadi kalau kita ngeliat ke belakang itu, ini praktikal ya, rasa bawa gitu ya. Kita masih bocor headrest belakang gitu ya. Lumayan sempit penglihatannya, tapi ya udahlah. Buat style yang keren dari luar, ternyata kayak ginian harus dikorbankan. Ya nggak apa-apa, lagi juga nggak begitu mengganggu gitu. Nah, ngebahas mengenai bantingannya, karakter bantingan ini cukup unik. Mobilnya itu terasa berat, terasa bobotnya tuh berasa gitu, since dia membawa baterai juga, dan ini juga all wheel drive. Secara dimensi juga mobilnya gede, jadi ya lumayan berbobot, berasa. Tapi karakter suspensinya menurut gue jadi enak, karena dia tuh berat. Dia ngayunnya pas, nggak yang overly ngayun kalau lagi jalan bergelombang itu nggak bikin mual. Tapi entah kenapa, ketika ketemu jalanan berlubang atau ketemu speed bump gitu ya, itu terasa sedikit keras. Asumsi gue adalah mungkin karena profil ban yang tipis gitu. Tapi mau gimana? Mobil zaman sekarang kan kayak gitu kan. Dia stylingnya tuh yang velgnya tipis-tipis, ringnya tuh gede-gede gitu. Akhirnya mengorbankan
hal-hal yang seperti ini. Mungkin kalau kita udah pengguna pribadi, sobat setir beli, kita bisa upgrade ban jadi lebih tebal profilnya, mungkin lebih enak lagi gitu ya. Tapi by standard sih seperti ini. Ya, bisa jadi juga mobilnya overinflated ya. Itu banyak banget faktor yang mempengaruhi. Tapi seenggaknya suspensinya itu empuk, which is nice. Nah, suspensi empuk ini dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihannya kita nyaman, kekurangannya hubungannya dengan handlingnya. Menurut gua mobil ini handlingnya cukup terasa mengayun dan terbuang-buang gitu. Kita coba zigzag nih ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, ini kita zigzag di speed 50 km per jam. Badan kita cukup kebuang-buang kanan kiri nih sobat setir. Kalau kita putar balik secara mendadak kayak gini, oke, kita coba 1, 2, 3. Ya menurut gue jadi terasa lumayan kelempar-lempar gitu. Gue inget banget setir kanan sempat nge-review Mazda CX-60 saat itu. Itu mobilnya baru nggak lama launching, kita udah cobain. Dan klaimnya Mazda, DNA-nya tuh DNA MX-5 gitu. Sporty-nya tuh 50-50 ratio. Dan terasa, tapi downside-nya mobilnya keras. Nah ini dibikin lebih nyaman, tapi akhirnya handlingnya nggak begitu Mazda rasanya. Itu pendapat pribadi gue seperti itu. Tapi ya kalau selama penggunaan kita normal-normal aja, lagi siapa sih yang bawa CX-80 bermanuver seperti itu kan? Enggak juga. Rasanya enak, cukup nyaman, nice. Handlingnya oke lah. Kemudian ngebahas tenaganya. Mobil ini tenaganya besar sobat setir. Tenaganya besar dan menurut gue cukup untuk digunakan kita sehari-hari gitu ya. Di sini jalanan kosong, kita coba tes gas dikit. Ini pakai mode normal. Oke. Kalau lagi di mode normal kan dia electric first, maka kita mengagetkan mesinnya, dan ketika transisi dalam keadaan gaspol itu lumayan terasa kayak sedikit ngejegrak gitu ya bahasanya. Tapi kalau kita pakai mode full EV seperti ini, kita mau gaspol, itu rasanya sedikit berbeda karena dia sedikit menahan gitu ya sobat setir. Jadi terasa tertahan, nggak bisa bener-bener ngebut banget karena dilimitasi nih. Tuh, kita maksimal ya ngegasnya segini aja gitu. Kalau mau lebih kenceng lagi mungkin kita bisa ke mode sport. Karena di mode sport ini semuanya jadi beda ceritanya. Sekarang kita minggir dulu sebentar. Oke, kita minggir di sini. Kita tes akselerasinya. Kita nggak ngukur pakai draggy sih. Gue cuma mau tahu gimana feel-nya aja. Oke, udah 0, kita gas. 3, 2, 1. Oke, terasa berat mobilnya, nggak seringan itu, tapi akselerasinya menurut gue lebih dari cukup. Mesin 2500 cc digabungkan dengan motor listrik seperti ini untuk penggunaan harian sih udah oke banget. Apalagi terasa bannya tuh penuh traksi gitu, kita nggak kerasa kehilangan traksi, jadi masih controllable. Still Mazda, it's a Mazda thing gitu ya. Rasa berkendaranya gokil. Dan yang terakhir, mobil ini juga punya adaptive cruise control. Operasionalnya juga gampang, semua dari bagian switch di bagian steering wheel ini. Tinggal pencet aja, kita akan lebih mudah lagi jika berkendara baik dalam kota maupun di luar kota. Nice. Still a Mazda, always be a Mazda. Oke sobat setir, jadi sekian impresi berkendara dari Mazda CX-80. Bisa dibilang mobil ini emang terasa comfortnya, terasa flagshipnya, terasa kemewahan ala Mazdanya sobat setir. Mobil ini sendiri dibanderol dengan harga 1,19 miliar. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.